Kemandiriannya itu dalam bentuk koperasi. Koperasinya tidak ada birunya, tidak ada merahnya, tidak ada hijaunya. Koperasinya merah putih. Artinya kepentingannya negara. Koperasi merah putih bisa apa? Koperasi merah putih kalau dikelola dengan baik, satu, seluruh produktivitas pertanian di desa bisa dijual, disediakan, kemudian tempatnya di koperasi merah putih. Selanjutnya bisa diserap untuk bantuan pangan non tunai, kebutuhan makan bergizi gratis, kebutuhan ekonomi pedesaan, kebutuhan dapur dalam setiap waktu. Kemudian masyarakat perlu pupuk, di koperasi disiapin pupuk. Masyarakat di desa, setiap desa nanti ada dokter desa, apoteknya di koperasi. Mau lebaran bajunya ada di koperasi. Bener nggak? Butuh daging, nanti lebaran dagingnya ada di koperasi. Maka duit ini akan muter dari desa ke desa, dari kelurahan ke kelurahan, dari tangan rakyat ke tangan rakyat. Sejarahnya koperasi mampu membangun ekonomi desa yang kuat, ekonomi rakyat yang kuat, dengan satu catatan, satu saja catatannya, ketuanya dan pengurusnya harus jujur. Bener gak? Harus jujur. Jadi yang paling berat nanti pendirian koperasi, bukan mendirikan koperasinya, bukan. Kepala desa nggak usah pusing, biaya notarisnya sudah, saya sudah diskusi dengan bupati, wali kota, itu tanggung jawab kami yang menyiapkan uangnya. 14 miliar kalau nggak salah sudah saya hitung. Tekudu mikiran 14 miliar jangan provinsi mak kecil, tidak akan membebani desa. Betul nggak? Sepakat? Selesai. Saya targetkan akan wilayah Kabupaten Tasik tuh yang kemarin masih sedikit karena ada berbagai problem lah, nggak usah saya sebutin. Nah kemudian kita targetkan di bulan ini sudah semuanya berakta notaris. Nanti kita gerakin notarisnya. Nah yang berikutnya adalah yang paling berat adalah menentukan ketua dan pengurusnya yang memiliki integritas. Saya sarankan, boleh gubernur usul, agar seluruh transaksi di koperasi itu tidak ada transaksi tunai, semuanya transaksi digital. Karena saya sampaikan ke Pak Mendes, mudah-mudahan nanti Bapak selaras, termasuk dana desa, rencana Gubernur Jawa Barat akan mengusulkan agar seluruh pengelolaan keuangannya e-budgeting, tidak ada lagi uang tunai. Karena uang tunai itu godaannya banyak. Ada uang tunai di laci, istri pengen beli kalung, tergoda. Ada uang tunai di laci, malam mau pergi ke Bandung, bekal buat malam di Bandung, tergoda. Pokoknya uang tunai itu banyak menggoda, persis ketika perempuan cantik roknya ditaikin ke atas, itu menggoda, ya. Maka cara untuk menyelesaikan agar tidak mudah tergoda, maka tidak boleh ada uang tunai di laci desa, tidak boleh ada uang tunai di laci koperasi, seluruh transaksinya digital, mudah dikontrol dan mudah sekali mengendalikannya. Ini yang harapan saya, itu saya harapan. Dan seluruh kegiatan ini didukung oleh Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Di pagi dingin ia melangkah ringan, senyumnya hangat di tengah keramaian. Kang Sulur nama yang penuh makna, kasih cekatan membantu tak kenal lelah. Di ruang sakit ia hadir lembut, membawa harapan di setiap sudut. Orang-orang lemah ia jadi sandaran, demi Jawa Barat ia berjuang tanpa alasan.
Kau sulur cahaya di gelap. Hutang ya nomor. Nih, dia terus. Hutang dong, tendang. Lagi ada kegiatan. Lagi diperiksa ini tensi. Lagi tensi dulu ya. Kebetulan nanti darahnya juga ini diperiksa. Harus sering-sering ya Pak ya? Iya Pak. Kontrol biar kelihatan. Ya, Pak, ini namanya ATM ya, Iya. penyakit tidak menular. Oh gitu. Ya, penyakit tidak menular itu lebih bahaya daripada penyakit menular. Kalau penyakit menular itu bisa diobati dengan jangka waktu ya Pak ya. Kalau penyakit tidak menular itu bisa mendadak. Kok makannya juga seumur hidup? Demi Jawa Barat dia berjuang tanpa alasan. Kau sulur cahaya di gelap malam, tak pernah henti meski badai datang. Untuk mereka yang tak kuasa Ini pers kita nih. Oke ya. Ya. Mantap Pak ya, mantap ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara musyawarah desa khusus atau musdesus pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Lebak Anyar, serta tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah sederhana yang ia punya, ada semangat yang tak pernah pudar. Bukan sekadar kerja, namun panggilan jiwa. Kau sulur Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber dari kabupaten, mudah-mudahan masih dalam perjalanan. Yang kami hormati sama narasumber dari DPRD masih dalam perjalanan. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Camat Pasawahan yang diwakili oleh Pak Kasih Kapten beserta Pak Kasih Tandri. Yang kami hormati Ketua Badan Pengurus Parlemen Desa beserta jajaran yang kami hormati. Ahmad Barudin demi Jawa Barat dia berjuang tanpa alasan. Itu saja mungkin ya. Budi ini istrinya Pak Hari beli kerupuk ke Bekasi. Hari ini kita membentuk koperasi. Itu baca dulu ya. Salah satu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan mengucapkan puji dan syukur budaya materi Pak Secam yang berkenan hadir pada kesempatan ini, juga yang saya hormati ada mitra kerja di sini Pak. Saya ingin membesarkan koperasi. Di saat semangat Republik Indonesia yang bergelora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai suku guru perekonomian bangsa. Koperasi harus menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya bagi masyarakat desa, dalam upaya memperkuat perekonomian rakyat dari akar rumput. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan desa melalui program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000. Dah, gimana? Barusan di depan, cangkel kan? Alhamdulillah. Ya aku lupa, aku bahasa Sunda, tapi udah lama kan jadi. Alhamdulillah. Oke lah, semangat terus. Semangat, yang penting sukses. Oke. Koperasi Desa Merah Putih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur karena berkat ridho dan hidayahnya kita semua di hari ini bisa berjalan dengan lancar dan dengan hasil yang maksimal untuk kita semua. Amin. Dan perlu Bapak Ibu semua bisa memahami peserta hadir musyawarah ini, karena itu sudah tadi beberapa yang menyampaikan baik dari pihak. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini Kang Sulor tidak urusannya dengan kesehatan, tapi di sana dengan membangun citra bangsa tentang bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ini ada pembentukan operasi Merah Putih ya, yang diadakan di seluruh Indonesia. Salah satunya di tempat aku di Desa Lebakannya lagi dibentuk pengurus koperasi Merah Putih. Bagaimana keseruan di dalamnya kita lihat. Dan nanti aku juga akan mewawancarai kepala desa bagaimana sih koperasi ini dibentuk, ada semangatnya untuk masyarakat ini. Oke guys, Kang Sulor hari ini sedang di ruangan Pak Kepala Desa Lebakannya, dan kebetulan ada teman-teman aku, ada Pak Oko Kepala Desa Pasawahan, terima kasih. Ini juga ada Kang Denny dari Pasawahan Kidul, Sampurasun. Pes. Nah ini juga tuan rumah Sampurasun. Oke guys, sebelum aku ke Pak Kades Lebakanyar sama Pak Kades Padani, kita ke Pak Oke dulu karena beliau juga salah satu ketua desi kecamatan desa. Nah aku mau tanya Pak Kades, sudah berapa desa yang dilaksanakan pembentukan koperasi Merah Putih ini? Silakan Kang. Untuk koperasi Desa Merah Putih untuk di Kecamatan Pasawahan baru 5 desa Pak. 5 desa tetap berjalan, 12 desa di bulan Mei ini harus sudah selesai semua. Kemarin launching pertama untuk Kecamatan Pasawahan di Desa Pasawahan, gitu, sebagai launching pertama di kecamatan. Alhamdulillah berjalan dengan baik, berjalan lancar, dan ini memang tujuan baik dari pemerintah pusat untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Itu kan. Siap, makasih Kang. Siap. Oke, Kang Denny, udah beres? Alhamdulillah udah beres kemarin. Alhamdulillah ya. Tanpa syarat. Tanpa syarat ya. Oke.
Ya, makasih. Nah, aku mau nanya juga nih. Ini tuh yang keberapa sih? Berarti ini serentak juga. Serentak. 4 desa ini Pak Ketua ya. Hari ini 4 desa. Kertajaya, Lebak Anyar, Ciuni sama Margasari. Margasari ya. Harus selesai ya? Hari ini atau pagi baru 2 desa. Hari ini Kertajaya dan Lebak Anyar. 2 season Pak. Jadi pagi sama siang Pak. Nih aku mau tanya. Ini sila kelima juga masuk ya kalau urusan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena termasuk ekonomi rakyat yang sekarang yang notabene ya kita saksikan tiap hari ya, kekurangan modal, datanglah seseorang yang menanamkan koperasi yang baru aja kemarin kita pinjam. Hari ini harus dibayar langsung, iya. Nah, kan sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan oleh Kang Deddy Mulyadi ya, maaf ini Jawa Barat itu memang harus press untuk tidak ada koperasi-koperasi selain dari yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau pusat. Nah, ini tentang koperasi merah putih, apa sih itu sebenarnya? Ya, mohon ya Kang Sulot. Jadi kita berharap tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, ini program pemerintah pusat ya melalui Impres sekitar 2025 bahwa Pak Prabowo ingin di seluruh desa dan kelurahan di wilayah NKRI yang kurang lebih 80.000 itu segera dibentuk koperasinya. Salah satu sudah terjadi tadi agar ekonomi Indonesia bergerak Pak. Di samping itu juga ada efek double efek ya, pinjaman-pinjaman yang memberatkan masyarakat yang tadi Kang Sulot bilang hari ini pinjam besok udah langsung, itu diharapkan dengan berdirinya koperasi merah putih itu dengan mati dengan sendirinya Pak. Jadi masyarakat tidak terbebani, mudah-mudahan ke depan keberadaan koperasi merah putih ini betul-betul menjadi jembatan, jembatan untuk masyarakat kalau ada kebutuhan, tidak lari kepada pihak-pihak yang tanda kutip ya itu mencekik leher, mencekik leher leher ya Kang Sulot ya. Hari ini pinjam besok udah ngangsur ya, kepripun Pak ya, yang benar-benar koperasi merah putih jadi solusi. Itu saja dari saya Kang Sulot. Oke, terima kasih. Kita kembali ke Pak Ketua. Pak Ketua. Ini kan sebetulnya gerakan pemerintah tentang koperasi ya untuk masyarakat Indonesia itu juga telah dilakukan beberapa tahun ke belakang juga, dan hasilnya memang seperti itu juga. Kenapa? Itu mogok Pak di tengah jalan. Nah, ini kan masalahnya kalau maaf ya Pak, kalau pinjam di koperasi itu kayak yang namanya koperasi liar lah, maaf ya. Nah, itu kan kata orang Sunda daek kudu mayar. Nah, bedanya dengan koperasi ini Pak, antisipasi untuk mogoknya peserta ini simpan pinjam juga kan? Simpan pinjam juga. Nah, untuk mogoknya seseorang membayar pinjaman itu antisipasinya gimana Pak? Siap. Jadi kan memang begini kan, kalau kita melihat arahan-arahan dari Pak Presiden, dari Menteri Desa, dari Menteri Koperasi, gitu kan, memang sudah jelas. Di sini sebetulnya kalau kategori simpan pinjam itu salah satu unit usaha ya. Tapi memang proyek pokoknya tidak di situ juga Pak. Karena di sini kita kan dituntut harus ada apa ya, beberapa gerai ya. Ada apotek desa, ada klinik desa, ada sembako, ada pupuk, terus ada lagi pakan hewan dan kecantikan hewan itu ada tuh di situ disebutkan. Jadi memang pada hari ini yang kita alami setelah kita membentuk Koperasi Desa Merah Putih, memang masyarakat bertanya ketika dilaksanakan musdesi itu, Pak, kumaha sih lamun kurang nginjem duit ke koperasi bungana sabaraha?
kan gitu. Sarua teh jeung bank emok, sarua teh jeung bank keliling, atau tapi dengan koperasi-koperasi yang lain. Dan di situ kita sampaikan kalau koperasi kembali lagi kalau untuk urusan bunga, pembayaran dan apa syaratnya harus menjadi anggota koperasi dulu. Kita jadi anggota koperasi dulu, baru di situ dirembukan bersama-sama karena koperasi dari kita untuk kita. Jadi range nanti ketika range keuntungannya berapa, karena keuntungan tersebut juga ketika dari hasil pinjaman akan kembali lagi keuntungannya terhadap anggota koperasi gitu. Karena yang jadi menarik hari ini kaitan dengan koperasi kan Suron, jadi masyarakat itu hari ini berpikir untuk meminjam semua. Betul. Karena memang disadari ataupun tidak disadari, masyarakat menyambut baik program pemerintah pusat ini. Nah, tinggal kita nanti di desanya masing-masing. Kenapa hari ini koperasi desa Merah Putih Lebak Anyar misalkan nama koperasinya, tadi kan Sulo di awal kan koperasi yang dulu juga beberapa tahun kebelakang sudah ada beberapa koperasi dan ternyata mandek di jalan dan lebih menguntungkan ya, maaf ya oknum lah gitu seperti itu. Dan disampaikan juga sama Menteri Menteri Koperasi bahwa di era itu ada ratusan koperasi dan hampir merugikan keuangan negara di angka 100 triliun Pak, gitu kan, karena koperasi fiktif. Nama koperasinya ada, ketika diinvestigasi ke alamat tersebut tidak, koperasinya juga tidak ada. Makanya pemerintah sekarang melalui instruksi Pak Presiden mungkin lebih diperbaiki itu, jangan sampai uang negara itu lenyap tidak ada ribanya gitu Pak. Makanya sekarang lebih ditekankan ke desa gitu, nanti apapun bentuknya desa di situ akan bertanggung jawab Pak. Kita sebagai dewan pengawas ya, kalau di koperasi, kalau di Bumdes kan kita komisaris ya gitu, kalau di koperasi kita adalah dewan pengawas. Nah, kembali lagi tinggal tergantung kita nanti dengan para pengurus koperasi, ada ketua dan wakil bidang usaha, wakil ketua bidang anggota, sekretaris bendahara. Nah, nanti kita tinggal rapat anggota menentukan tadi harapan-harapan masyarakat tuh. Ya, betul. Harapan masyarakat, tetap masyarakat kita hari ini butuh modal Pak. Butuh modal, dan Pak Presiden sudah mengatakan bahwa ini untuk memutuskan mata rantai, Bang Emo, Bang Kusipa, atau macam-macam lah. Kita juga kadang nggak begitu paham karena teman-teman yang berusaha di bidang jasa uang itu tidak ada koordinasi dan izin ke pemerintah desa setempat. Yang ada kami pemerintah desa hanya menerima kegaduhan-kegaduhan di masyarakat. Masyarakat ini bertengkar gara-gara harus membayar tanggung renteng, salah satunya tidak bayar. Nah, ini mungkin jadi harapan besar, jadi angin segar gitu kan bagi masyarakat secara umum, karena memang permodalan ini sangat dibutuhkan. Nah, nanti teknisnya tinggal seperti apa koperasi dengan anggota, mau pakai jaminan. Kalau memang koperasi secara rapat koperasi itu dimungkinkan ya mangga, karena itu otoritasnya di koperasi. Karena kadang begini juga, udah ada beberapa kali bantuan pinjaman dari pemerintah, mohon maaf juga kadang gimana ya, bukan menyalahkan masyarakat atau gimana ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi kadang-kadang ketika ada bantuan dari pemerintah itu kira hadiah tuh orang ada duit negara perlu dibayar gitu kan. Dan memang itu ya fakta di lapangan itu terjadi Pak. Kami di pemerintah desa ketika mau menekan masyarakat kami juga tahu ekonominya seperti apa, dan kami tidak punya keberanian yang terlalu jauh lah ketika memang ada yang macet gitu kan. Contoh dulu ada Raksa Desa, sebelum itu ada lagi UPK ya, gitu kan rata-rata itu jadi hilang gemanya karena ketika di cross jam keuangannya mandat di anggota di peminjam. Nah, harapan kami dengan adanya koperasi desa Merah Putih dengan pengalaman terdahulu ini bisa jadi tolak ukur ke depan. Bagaimana sih meminimalisir hal-hal tersebut supaya tidak terjadi di koperasi desa Merah Putih? Karena nanti yang akan jadi beban kita juga nih para penyelenggara desa, selanjutnya bupati, selanjutnya gubernur gitu kan, seperti itu. Mudah-mudahan dengan ada koperasi ini jadi harapan segar, dan yakin kalau memang koperasi bisa menjalankan kegiatan koperasi dengan baik, saya punya keyakinan desa itu akan makmur Pak, masyarakat desa itu akan sejahtera, kaum tani akan sejahtera. Karena ketika kaum tani ketika jadi anggota koperasi untuk permodalan musim tanam tidak usah pinjam lagi ke Tengkulak Pak. Ke Tengkulak itu kalau misalkan kita pinjam 4 juta, dia bayar di angka 7 juta Pak.
Kalau dengan koperasi kan bisa diminimalisir. Nanti beragabahnya kita beli lagi, gitu kan? Setelah dipotong kewajibannya yang tadi untuk pasca musim tanam pertama. Itu kan Sulon. Jadi memang sangat luar biasa koperasi ini. Harapan besar juga bagi kami para kepala desa. Cuma kami tinggal menunggu nanti pelaksanaan seperti apa kaitan dengan permodalannya juga nih. Itu kan hari ini yang jadi kegampangan kami kan di permodalannya. Dari mana ini modalnya? Itu kan kalau misalkan koperasi harus pinjam ke Himbara, seperti apa mekanismenya? Itu kan ketika kami koperasi mengajukan di angka 1 miliar misalkan, kalau menurut Himbara analisa usahanya nggak masuk kan kita nggak dapat bantuan juga Pak. Gitu. Nanti gemanya juga akan terjadi distorsi juga di situ dengan masyarakat kan gitu. Nah, mungkin pemerintah pusat melalui menteri-menteri terkait sekarang lagi merancang susunan anggaran yang akan nanti diberikan atau dipinjamkan ke Koperasi Desa Merah Putih. Tetap harapan saya sebagai kepala desa, sebagai ketua DPKD Kecamatan Pasawahan, dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, saya penuh keyakinan harapan Bapak Presiden, negara maju ketika desanya kuat, negara maju ketika warga desanya sejahtera, negara maju ketika warga desanya makmur. Siap. Oke, makasih. Siap. Bukan sekadar kerja, namun panggilan jiwa. Kau sulur pelita di tengah gelisah. Kau sulur cahaya di gelap malam. Tak pernah henti meski badai datang. Untuk mereka yang tak kuasa berdiri demi jawaban, demi Jawa Barat dia berjuang